Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purnama Aji dari Prodi Manajemen kelas B3 semester 3. Ingin menyampaikan presentasi topik kemuhammadiyaan yang berjudul ADART Muhammadiyah atau yang bisa disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam Muhammadiyah. Pengertian Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yakni uraian pembukaan anggaran dasar yang berisi uraian tentang tujuan pokok yang diperjuangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar memuat pokok-pokok yang sangat fundamental. Di dalamnya tertuang pandangan hidup, tujuan hidup, serta cara dan alat untuk mencapai tujuan. Lalu sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil pengungkapan kembali terhadap pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan. Lalu hasil rumusan Ki Bagus Hadikusumo tersebut pertama kali diperkenalkan dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Selanjutnya dalam Muktamar ke-31 di Yogyakarta tahun ke-1950, konsep tersebut diajukan kembali. Muncul pula konsep lain yang disusun Hamka dan kawan-kawan yang isinya lebih menitik beratkan pada peranan dan sumbangsih Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara dan bangsa. Muktamar belum bisa memutuskan lalu diserahkan pada sidang Tanwir tahun 1951 yang memutuskan menerima konsep Ki Bagus Hadikusumo tersebut dengan penyempurnaan susunan redaksionalnya. Lalu dibentuk tim penyempurnaan yang ditunjuk oleh sidang Tanwir, yakni Hamka, Mr. Kasman Singo Dimejo, Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan Zain Jambek. Lalu ada fungsi dan hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Yang pertama, fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memiliki dua fungsi, yakni sebagai pedoman dasar persyarikatan dalam melaksanakan amal usahanya dan merupakan ruh perjuangan dan semangat pengabdian bagi Persyarikatan Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang kedua, hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Isinya tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim. Lalu keanggotaan dalam Muhammadiyah. Anggota serta hak dan kewajiban. Anggota Muhammadiyah sendiri terdiri atas yang pertama, anggota biasa, yakni warga negara Indonesia yang beragama Islam. Lalu anggota luar biasa, yakni orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan ketiga, anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaannya dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Dalam Muhammadiyah tersendiri memiliki keorganisasian, yakni nama Muhammadiyah diambil dari nama Rasul terakhir yang membawa agama yang sempurna dan menyempurnakan. Nama itu diberikan oleh pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terdorong oleh keprihatinan beliau menyaksikan umat Islam yang pengamalan agamanya campur baur dengan ajaran lain seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Lalu juga adapun maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran Islam yang sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, yang mempunyai 5 hakikat sebagai ciri utamanya. Seperti yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah senantiasa beraktivitas dan dinamis dalam menggerakkan Islam agar jangan sampai statis dan jumud. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah senantiasa melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari segala kemungkaran.
baik kepada individu maupun kepada masyarakat di lingkungan. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah berupaya mengajak masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Islam menuju kepada pemurnian ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, Muhammadiyah adalah gerakan sosial. Sebagai gerakan sosial, Muhammadiyah senantiasa bergerak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, memperdulikan lingkungan, dan berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Yang kelima, Muhammadiyah adalah gerakan nasional. Sebagai gerakan nasional, Muhammadiyah dalam gerak langkahnya tidak meninggalkan kultur dan budaya Indonesia selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kepemimpinan. Yang tadi sudah bahas tentang keorganisasian, sekarang kepemimpinan. Permasalahan dan kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat termasuk dalam Muhammadiyah sekarang ini adalah masalah kepemimpinan. Sebab maju mundurnya masyarakat, baik buruknya masyarakat sangat ditentukan oleh para pemimpinnya. Jika pemimpin yang baik dalam arti visinya luas dan jauh ke depan, maka akhlaknya akan ikut baik, cerdas. Lalu kemajuan dan kemunduran suatu kelompok masyarakat, golongan, organisasi maupun bangsa banyak ditentukan oleh kualitas, mutu, dan kuantitas atau jumlah pimpinannya. Lalu para pemimpin Muhammadiyah pada masa dulu, pada zamannya secara kolektif pada umumnya memiliki syarat-syarat yang diperlukan untuk mendorong kemajuan umat atau rakyatnya. Misal saja Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Luas ilmunya, visi yang jauh ke depan, hidupnya sederhana dan senantiasa berada di tengah-tengah umatnya. Namun dulunya beliau tidak memiliki visi organisasi untuk Muhammadiyah ini sendiri. Kekurangan membentuk organisasi supaya kekurangan beliau itu ditutup oleh para pemimpin yang berasal dari Budi Utomo yang menganjurkan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi supaya cita-cita dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada yang melanjutkan. Pemimpin yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah ini yang bisa berpikir jauh ke depan, yakni pemimpin yang diharapkan dapat memimpin Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-citanya. Cita-cita Muhammadiyah terlihat pada tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yakni antara lain sebagian besar warga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat beribadah. Dan kedua, hidupnya sejahtera, dalam ekonominya cukup, bisa memenuhi kebutuhan pokok umat, pokok untuk makan, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak manusiawi. Lalu yang ketiga, hidup bermartabat dan peradaban yang tinggi. Karena itu perjuangan Muhammadiyah baru bisa dikatakan berhasil apabila yang pertama terwujudnya kehidupan yang imani, islami, dan ihsani. Yang kedua, akhlakul karimah mewarnai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, terwujudnya kesejahteraan sosial secara merata. Yang keempat, terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai dari seluruh kelompok dan komponen masyarakat. Yang kelima, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan nyaman. Yang keenam, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai moral yang islami. Yang ketujuh, berkembangnya budaya dan seni yang luhur, edukatif, dan islami. Yang kedelapan, terpeliharanya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Maka untuk mewujudkan itu semua, pimpinan atau pemimpin yang diperlukan adalah pemimpin yang memiliki kepekaan sosial dan kemasyarakatan seperti itu. Pemimpin Muhammadiyah ke depan sebaiknya adalah juga ulama. Ulama bukan hanya dalam pengertian menguasai ilmu, tapi juga mengamalkan ilmu dalam pengertian soleh, jujur, hidup, sederhana, kreatif, inovatif, dinamis, dan sebagainya. Sekian untuk penjelasan topik ADART Muhammadiyah ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.